Pada kesempatan kali ini khatib mengajak kepada seluruh jamaah, terlebih khatib pribadi, mari kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi segala larangan-larangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat hari ini, khatib mencoba untuk menjelaskan tentang sebuah ayat yang termaktub dalam surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Apa yang disebut dengan ma'ruf? Apa yang disebut dengan mungkar? Amar ma'ruf, perintah ma'ruf, berbuat baik, adalah apa yang dijelaskan baik di dalam Al-Quran ataupun hadis dan akal sehat baik, maka itu baik. Sebaliknya, mungkar adalah apa yang dilarang baik di Al-Quran ataupun hadis. Demikian juga akal sehat, itu disebut dengan mungkar, yang tidak cocok dengan Al-Quran, tidak cocok dengan hadis, dan tentu tidak cocok dengan akal sehat, disebut dengan kemungkaran. Akhir-akhir ini begitu banyak kelompok masyarakat mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun yang terjadi adalah munculnya kemungkaran baru. Ada beberapa hal yang tidak terpenuhi manakala ada orang gagal dalam menjelaskan, dalam mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Setidaknya ada 5 syarat amar ma'ruf itu akan memenuhi atau akan berhasil. Yang pertama adalah seseorang ketika menegakkan atau mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar harus punya ilmu. Tidak cukup hanya dengan semangat, tidak cukup hanya dengan berani, namun tidak punya ilmu. Bahkan dikatakan oleh para ulama, orang yang bodoh tidak layak untuk mengajak kepada perbuatan baik. Ini yang dalam surah Al-Kahfi banyak dilakukan oleh masyarakat akhir-akhir ini. Dikiranya itu amar ma'ruf nahi mungkar, namun justru itu salah, sehingga dia menjadi orang yang merugi. Dalam surah Al-Kahfi dikatakan, hal nabbikum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tahukah orang-orang yang merugi? Orang yang merugi adalah orang yang merasa perbuatannya dianggap benar, keyakinannya dianggap itu benar, padahal sesungguhnya itu adalah salah. Seperti semangatnya para teroris, para kaum radikalis
yang justru yang dia sakitin adalah sesama orang Islam. Sidang Jumat yang berbahagia, yang pertama adalah orangnya harus punya ilmu. Yang kedua, dalam bertindak ia harus murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan ingin memuliakan agama Islam, bukan yang lain. Amar ma'ruf nahi mungkar bukan melulu urusan dunia, politik, sosial, macam-macam. Tapi yang terpenting adalah ketika seseorang melakukan perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar, yang penting adalah murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan karena menegakkan, memuliakan agama Islam. Karena begitu banyak orang yang melakukan hal-hal, justru yang dirugikan adalah umat Islam dan agama Islam. Yang ketiga, bersikap ramah dan sayang kepada orang yang diajak untuk berbuat baik. Tentu menjauhkan diri dari sifat kasar, sombong, dan bengis atau kejam. Kita tahu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menghadapi Fir'aun. Fir'aun orang musyrik, orang yang mengaku Tuhan, orang yang kejam, orang yang zalim, orang yang bengis, orang yang sombong. Menemui dia saja Allah memerintahkan faqula lahu qawlan layyina, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Pertanyaan kemudian adalah, apakah di Indonesia ada orang seperti Fir'aun sehingga perlu mencaci maki, perlu menghina, perlu menghantam sana sini? Fir'aun yang kejamnya sebegitu, tetap Allah memerintahkan untuk berkata yang lembut. Bahkan Nabi Musa alaihi salam karena takut kesal bertemu dengan musuh bebuyutan, beliau berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena secara psikologis orang yang akan bertemu dengan musuh terkadang akal kalah dan dominan nafsunya. Sidang Jumat yang berbahagia. Yang keempat, mempunyai sifat sabar dan penyantun. Orang ketika mau berubah itu melalui proses, tidak bisa instan. Zaman Nabi saja masih banyak orang kafir, masih banyak orang munafik. Padahal itu zaman ada orang paling sempurna, masih ada kemungkaran. Apalagi zaman sekarang, zaman Nabi saja masih banyak kemungkaran, masih banyak kemaksiatan, masih banyak kemunafikan. Namun Nabi lambat laun berhasil untuk merubah tahap demi tahap, penuh dengan kesabaran. Tidak mungkin kemudian merubah orang langsung otomatis hari ini berubah. Dan percayalah, bahkan Nabi berkali-kali berbicara, yang merubah watak orang, yang merubah hati orang bukan saya, kata Nabi,
Yang memberikan hidayah kepada seseorang bukan saya, kata Nabi, namun semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hanya menyampaikan apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh hasilnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syarat nomor 4 ketika mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan dalam Al-Quran, kisah Luqman diabadikan dalam surah Al-Luqman, wa'mur bil ma'rufi wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka. Dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Setiap perjuangan pasti ada resikonya. Tentu kesabaran dan penyantun harus dimiliki oleh seseorang yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang terakhir, ia harus mengerjakan apa yang ia perintahkan kepada orang lain, supaya ia tidak diajak oleh orang lain. Jangan kau perintah mengajak ke sana kemari, namun diri kita yang mengajak tidak melakukan apapun atau tidak mengerjakan apa yang telah kita katakan. Sidang Jum'ah yang berbahagia, 5 hal tadi harus dimiliki oleh seseorang yang ingin mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, supaya ujungnya kita benar-benar mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan menjadi orang yang merugi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.